Saya dari kecil saya sangat mengenal Potehi. Kebetulan kakek saya, papa saya dalang Potehi. Dan setelah papa saya nggak kerja jadi dalang, papa saya itu kerjanya di kelenteng. Jadi saya setiap hari kalau ada pementasan saya lihat para dalang itu membuat Potehi, membuat topi. Jadi saya sangat dari kecil sudah mengenal Potehi. Bahkan saya diam-diam sembunyi menirukan membuat Potehi. Gitu. Kakek saya kira-kira ya 1920-an lah datang ke Indonesia di Gudo ini membawa perlengkapan Potehi, panggung dan boneka-bonekanya. Kakek saya dalang. Jadi kan Potehi nyebar semua tuh. Ada di Malaysia, di Singapura, di Myanmar, di Indonesia. Dan di Indonesia setahu saya di Jawa aja. Kan menjadi pekerjaan lah Potehi itu. Seniman Potehi, jadi main di mana-mana. Keliling ke kelenteng-kelenteng. Terus diteruskan oleh ayahnya Pak? Sebenarnya juga nggak diteruskan. Papa saya waktu itu kecil, kakek saya sudah meninggal. Jadi papa saya malah belajar dalang itu dari sehu yang lain gitu. Bukan dari kakek saya langsung malahan. Papa itu ya terus mulai kecil papa sudah jadi itu pembantu dalang, akhirnya jadi sehu, keliling-keliling kemana. Terus mungkin tahun berapa ya sudah sakit papa saya sering asma jadi nggak jadi dalang. Gitu. Tahun 65 papa saya ingat papa saya cerita waktu kejadian G30 itu papa sedang main di Blitar. Akhirnya di stop pulang. Nah, pulang di perjalanan itu katanya dirahasia apa seperti itu. Di Blitar waktu G30 sedang main di Blitar. Bapak tertarik tapi tidak boleh jadi dalang sama mama? Ya, papa saya melarang jadi dalang. Kamu nanti kalau jadi dalang susah hidupmu. Tidak boleh. Nah, terus setelah saya kerja itu, saya punya duit, saya kok tertarik lagi sama Potehi. Betul saya lama sudah nggak mainan Potehi. Jadi saya mulai mungkin kelas 5 saya sudah nggak mendekat Potehi. Yaitu jadi saya setiap kali ada pementasan kalau pementasan saya sakit. Jadi saya berusaha menghindar supaya kalau Potehi itu selesai saya nggak merasa kehilangan dan tidak sakit gitu. Padahal sudah saya lawan misalnya, oh ini Potehi mau selesai, saya sudah mencari kesibukan biar nggak tapi terus sakit saya. Jadi mulai kelas 5 saya mungkin sudah nggak terlalu dekat sama Potehi. Menghindarnya nggak nonton atau nggak ke kelenteng gitu? Ya itu kan cuma ada Potehi saya lewat aja gitu. Biasanya kan 1 bulan, 2 bulan. Nah itu ketika Potehi itu selesai, kan selesai nggak pentas, para pemain kan pulang semua udah. Jadi kan sepi. Jadi saya merasa kayak kehilangan. Terus kayak dengar ada Potehi seperti itu. Terus saya sakit nih. Padahal sering sudah saya lawan, oh ini Potehi sudah mau bubar, saya cari kesibukan supaya nggak ingat Potehi, sakit ya. Sakit apa Pak? Ya maksudnya flu, demam atau apa gitu, sakit ya. Terus ya itu saya mulai menjauh nggak terlalu dekat-dekat main Potehi biar kalau Potehi selesai saya nggak merasa kehilangan. Bentuk perlawanan Bapak? Iya bentuk perlawanan saya. Saya lama nggak mainan Potehi sampai saya SMA. Teman-teman SMA saya nggak tahu saya kalau main, saya heran loh kok kamu mainan Potehi gitu. Sampai kuliah juga? Ya enggak. Bahkan saya itu sudah di Malang. Kalau ada Potehi saya juga nggak pernah lihat, juga nggak pernah. Saya tergerak untuk melihat Potehi kok bentuknya menurut saya kurang bagus gitu. Saya ingin buat Potehi yang seperti yang aslinya. Jadi saya berburu dan berburu itu tidak mudah. Saya cerita. Misalnya saya ke Pak Tio punya sekitar 30, kakek saya punya sekitar 30. Saya cari yang lain datangnya dari Tiongkok. Dan tidak mudah mau lihat Potehi, kadang menemukan orang-orang yang sulit dilihat aja nggak boleh. Dulu belum ada itu YouTube kan sulit cari bentuk-bentuknya. Saya harus ke Semarang ngambil Potehi satu
saya buat, saya kembalikan, pinjam lagi, seperti itu prosesnya. Bapak ke kota apa aja berburu tadi? Saya, yang ada saya lihat ya Semarang di Pak Tio, terus peninggalan kakek saya di Hotel Tugu juga ada. Terus saya datangkan potehi dari Tiongkok melalui teman saya waktu juga dalang, namanya Sansan dalang Surabaya juga. Dia juga bisa membuat boneka, saya juga pernah pesan ke dia. Jadi akhirnya saya hidupkan lagi nama grup kakek saya seperti itu. Saya menaungi teman-teman pemain potehi, saya memfasilitasi semua peralatan. Saya punya pengukir. Biasanya saya cuma tugas saya ngecat biasanya. Kalau bentuk-bentuknya nggak pas, saya betulin, saya cat, saya pasang rambut, jahit baju-bajunya putih-putih saya. Aduh. Tapi sekarang karena teman-teman banyak, ya gantian mereka-mereka yang mungkin kalau saya nggak puas aja mungkin saya betulin. Gitu. Ya, maksudnya itu udah produksi sendiri, tidak lagi beli dari tempat lain. Oh enggak, iya, dari sini. Oke, selain itu Bapak juga memfasilitasi para dalang, pemain musik juga. Ya, itu semua. Pak? Semua pemain potehi termasuk pemusiknya semua. Para dalang dulu kan kesulitan Pak, kalau mau pentas bonekanya nggak ada, harus sewa ke sana kemari, bawa peralatannya itu sulit. Jadi saya fasilitasi semua. Biar semangat semua saya gratiskan, saya tidak pernah memungut uang sepeser pun. Apa saja yang Bapak fasilitaskan itu? Peralatan semua lengkap. Ya, boleh disebutkan Pak apa saja? Ya, boneka, panggung, tambur, alat musik gesek semua. Hampir semua dari saya. Gratis. Ya, gratis semua. Lalu pembiayaannya Bapak mengeluarkan uang sendiri? Ya, kadang-kadang saya bantu, misalnya nggak ada transport, saya bantu transport. Saya sering juga biar gak kesulitan para pemain potehi ini misalnya di tempat-tempat yang jauh. Tempat itu saya kasih panggung, saya sumbang panggung. Jadi para dalang biar gak kesulitan bawanya. Karena pernah dulu main ke Jakarta gitu, belum sampai turun dari kereta, wayangnya ketinggalan ngatut kereta, jadi ngejar kereta. Jadi saya merasa kekasihan. Jadi tempat-tempat jauh yang sering main, saya kasih peralatan panggung. Jadi sudah ada berapa panggung yang Bapak sumbangkan ke kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia? Mungkin ada 20 ini saya sumbang. Boleh tahu kota-kotanya? Misalnya di Tanjung Kait gitu. Di Tanjung Sukabumi, Kait, Tangerang ya, Tanjung Kait ya. Sukabumi ada, di Selawi, di Rembang, Temanggung, ada di Makassar tak kasih juga. Terus Jawa Timur itu Tuban, Jombang, Kediri, Tulungagung, Pasuruan, Mojokerto, saya kasih panggung, Blitar. Paguyuban ini juga sudah go internasional Pak, kemana aja itu? Ya, pertama kami main di luar negeri di Jepang, kedua di Taiwan, terus ke Pineng, Festival Joston di Pineng. Bagaimana sambutan di sana Pak? Wow, kalau orang luar negeri sangat appreciate ya dengan budayaan ini. Mereka jauh-jauh belain datang lihat potehi seperti itu. Artinya mendapat sambutan baik. Iya, sambutan baik di sana. Katanya mau bikin museum. Ya, ini saya mau bikin buat museum, tapi masih tersendat-sendat karena ini kan masih saya danai sendiri dan dananya lumayan besar. Itu apa Pak? Ini tokoh 3 kepala, 6 tangan, ini bisa gerak semua ini. Ini asli Tiongkok ini. Nah ini sekarang yang makanya bilang orang Tionghoa sendiri yang di Tiongkok sana nggak bisa, nggak ngerti. Ini kan diceritain memang 3 kepalanya, tapi di Tiongkok sana saya lihat potehinya bentuknya sama. Ini kepalanya bisa 4, bisa 5 gitu. Jadi mereka menurut saya nggak ngerti malahan. Tapi katanya tadi di Tiongkok sendiri orang kayaknya udah nggak peduli ya? Iya, menurut saya lihat saya nggak pernah pementasannya di tempat wisata mungkin saya lihat pernah di tempat wisata. Kalau di kelenteng-kelenteng saya sudah nggak mentasin potehi. Oh, malah di wisata. Iya. Pak ini usianya berapa lama Pak? Kalau ini sudah 100 tahun lebih ini kakek saya yang bawa dari saya. Zaman kakek. Waduh. Ini ada alamatnya yang pembuatnya apa di sana. Ini. Kapan Pak Robin datang ke sana ketemu ini. Oh, ini alamat pembuatnya? Iya, di Changzhou sana.
Changzhou itu Tiongkok Hokkien mungkin ya, tapi nggak tahu wilayah yang mana. Tiongkok satu provinsi luas sekali. jadi ini adalah barang-barang peninggalan kakek. Iya. Dan saya juga dapat dari kolektor-kolektor ini. Ya, sudah Pak. Buku kuno. Dulu misalnya kesulitan dari buku cerita, ngeliping koran-koran ini. Oh iya, bapaknya Pak Tony juga ini ya nulis ceritanya tuh tulis tangan ya Pak? Oh iya biasa, para dalang seperti itu. Jadi kalau mau mentas itu buat catatan kecil atau ringkasan seperti itu. Ini yang melakukan siapa ini? Ini nggak tahu papa saya ini yang punya. Mungkin papa saya ngeliping atau gimana nggak tahu ya. Kalau gini ini buku kuno-kuno. Isinya soal? Ini cerita apa ini? Ini dinastinya. Oh, kayak novel Pak ya? Iya. Ini buku kuno-kuno. Cerita Hong Xin, Hong Kiolitan. Banyak. Ini Hamkok. Nah ini yang buku kuno itu yang sudah saya kasih lihat ya kemarin ya. Belum. Ini cerita si Jinkui tapi ditulis pakai aksara Jawa. Itu apa ya? Kepegang ini sampai. Hati-hati Pak. Ya. Ada gambar-gambarnya. Siapa Ini- yang nulis? Ya, gambarnya ini, gambar Potehi. Tadi dibaca sama mbaknya tadi dia bisa baca ini Aksara Jawa. aksara Jawa, pakai aksara Jawa ya. Ini kertasnya aja kertas kunonya. Dia ngomongnya deruang ini. Oh iya, terus. Iya. Ini kuno. Dari mana Pak itu Pak? Ini saya dapat dari pedagang barang antik. Ini Ini Buworo juga. Potehi ya Pak? Iya, cerita Potehi. Ini cerita si Jinkui Chengse ini. Jadi sudah tokoh-tokohnya anaknya. Biasanya seperti biasa ya, cerita-cerita itu kan ya tukang, misalnya tokoh baik, tokoh jahat pasti. Terus cerita tentang kepahlawanan, kejujuran, kesetiaan, seperti kayak tokoh Quan Kong gitu. Dia setia dengan rajanya, kejujuran, tahu budi seperti itu. Sampai hari ini mungkin orang-orang yang usianya 60 lebih kan mungkin tahu cerita-cerita, mungkin masih mengidolakan dan ingin meneladani seperti tokoh Quan Kong itu, orang-orang Tionghoa. Ini buku papa saya juga, ini tokohnya wanita ini serinya. Foto-foto. Foto-foto tetap besar. Gimana? Ya, cukup lah. Udah ditutup Pak. Ya. Ya, Pak. Ya kalau ini dapat dari Bupati Gresik. Pertama kali pemerintahan yang ngundang Potehi saya malah Bupati Gresik ya, Kabupaten Gresik. Malah et Amerika. Apa? Et Amerika. Bukan. Pun surat yang itu. Iya, ini Gresik Kabupaten, Iya, iya. pemerintahan yang ngundang saya. Kalau ini di Amerika, acara ke Amerika. Alat-alat musiknya juga didatangkan langsung dari. Iya, ini. Iya. Ini yang kuno-kuno ini. Ini masih pembuatannya di tempat ya, belum pakai mesin bubut. Kuno-kuno. Panasin tempat ya. Iya, di tempat. Alat musiknya harus didatangkan dari Tiongkok Pak. Nggak bisa kita bikin. Selama ini pernah ada nyoba, nggak bisa bagus suaranya. Suaranya beda. Beda. Ada beberapa sih yang bisa, kayak Jinghu yang kecil itu banyak bikin bisa. Yang olu-olu itu suaranya nggak bisa bagus. Yang apa? Kendang kayak? Gesek. Kendang ini pun juga aneh. Orang sini buat nggak bisa kenceng terus itu. Kalau buatan sana kok Beda kulit sapinya apa kulit?
nggak tahu, mungkin ada obatnya cuma kita nggak tahu. Jadi di sini kalau buat 10 itu belum tentu jadi satu, malah biayanya besar, jadi mending beli aja. Situ. Kata Pak Mangat tadi kalau yang toko yang ganteng-ganteng malah susah. Iya. Ini ganteng. Iya, kadang-kadang susah, nggak bisa, kadang nggak simetris, sulit. Kalau yang toko-toko yang jauh malah gampang saya buatnya. Kelihatannya sulit itu padahal lebih mudah ya. Apa sih mimpi Bapak tentang museum ini nantinya seperti apa? Saya sebenarnya belum tahu bikin museum atau saya pinginnya di sini nanti menjadi pusat kayak kebudayaan, mau apa acara apa, bukan hanya potehi di sini nanti. Ya mungkin seperti kayak itulah ya. Bentara budaya gitu ya, mau acara apa aja seni di sini nanti. Ya saya ingin mengkreasi potehi seperti yang dilakukan itu dosen-dosen. Tapi saya pinginnya sekalian yang keluar dari potehi ya, itu saya ingin buat ludruk potehi. Jadi semua bonekanya saya bentuk lagi. Mungkin lebih bisa diterima masyarakat ya. Tidak potehi yang cerita legenda Tiongkok terus gitu. Kalau potehi saya sih ribuan ya, tapi kan harus saya kelompokkan ini potehi ini siapa, jadi biar tahu ini perbedaan. Pengelompokannya berdasarkan ada pembuatnya, ada ini usia pembuatan dari mana gitu. Usia sudah kuno berapa tahun, ada yang berapa tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun, buatan Tiongkok, buatan sini. Saya yang kuno-kuno ada 100 lebih. Termasuk panggungnya? Panggungnya ada nanti. Para dalang ciri khasnya masing-masing ada nanti. Para dalang punya boneka sendiri-sendiri. Iya, dulu kan banyak, karena banyak apa waktu itu dilarang banyak potehi-potehi nggak ada. Terus mereka dalang-dalang itu buat sendiri gitu. Karakternya jadi ada yang dari sisi kreativitas dalangnya sendiri ya, juga. Sesuai dengan dia imajinasinya. Boleh ya Pak ya divariasikan nggak pakem atau gimana? Boleh juga, karena memang sesuai dengan ceritanya. Sebenarnya saya ingin segera, tapi tergantung juga para pemain ini. Kalau lagi banyak job ini kan mencar-mencar, sulit kumpul. Ini saya masih berpikir untuk mendirikan gedung ini. Ya, nanti akhirnya saya ingin juga dibantu teman-teman mestinya untuk berkegiatan di sini. Saya pinginnya juga bisa ada teater apa, jadi pusat kebudayaan. Mau copat, mau apa, saya pingin seperti itu di sini. Begini ya, mungkin orang lain susahnya main potehi ya, tapi kalau di Ngudo saya nggak merasakan kesulitan main potehi, tetap main. Jadi saya mulai kecil pun saya lihat potehi di Ngudo ini, walaupun secara resmi dilarang sospol ya, tapi tetap bisa main karena hubungan baik masyarakat dan muspika, sehingga kayak kapolsek apa lurah main aja gitu, main terus. Bahkan barongsai yang berani main mungkin Jawa Timur yang main Ngudo 76. Kata yang lain yang ditangkap dibawa ke Kodim, Ngudo tidak pernah ngalami. Bahkan diundang Karamel ikut karnaval waktu itu tahun 80-an sudah. Yang terasa itu dalang-dalang, biasanya kan banyak main karena ada larangan itu. Kelenteng-kelenteng lain kan nggak berani main. Di Ngudo pun misalnya kalau suasana pemilu juga nggak berani pentas. Kan waktu itu tegang ya kalau pemilu apa itu nggak main juga. Tapi kalau waktu keadaan aman-aman main Ngudo potehi. Ya setelah larangan dicabut oleh Bapak Abdurrahman Wahid, ya, Presiden Gus Dur itu, potehi jadi berkembang lebih bebas, bisa main di mana-mana, tidak hanya di kelenteng. Dan sekarang pun lebih banyak pementasan. Dengan adanya pementasan semakin sering akan tumbuh pemain-pemain baru seperti itu. Nah kalau nggak ada pementasan pasti punah potehi. Menurut saya sangat senang sekali, ya, bahkan mereka mau mementaskan biar tidak hanya di kelenteng seperti itu. Bokong, yang pasti sudah. Tadi ada ya Pak ya? Ini ada. Sudah bisa bikin sendiri. Iya. Yang ini yang asli. Iya, ini yang kuno asli. Baju-bajunya kayak baju-baju memang sulaman ya, hancur semua. Ya, ini juga asli. Ada lagi. Nah, ini juga karyanya orang Tulungagung. Ini kuno juga. Bahkan ini modelnya kayak Javanese style ya. Iya. Kemarin malah kayak waktu gitu ya? museum Taiwan ngundang saya, ini malah di foto yang Javanese style itu buat undangan Taiwan. Pak Tony itu adalah seseorang yang sosok yang sangat penting bagi saya, mungkin termasuk teman-teman para dalang, karena beliau ini adalah yang sudah mensupport, memfasilitasi untuk kita wayang
wayang zaman dahulu kita seperti almarhum bapak saya, untuk pentas wayang potehi itu menggunakan seperangkat wayang potehi itu harus nyewa, mengeluarkan uang berapa persen dari job itu penghasilannya. Saat ini dengan Pak Tony apapun diberikan, difasilitasi, jangan sampai dia tidak meminta sepeser pun uang, termasuk dia memberikan masukan-masukan, mendidik kita hingga seperti ini. Saya tidak memungkiri tanpa ada Pak Tony saya tidak akan bisa seperti ini. Supportnya seperti apa untuk para sehu dan juga untuk artis potehi ini, Pak? Ya seperti gini, dia untuk sementara kan bisa dikatakan markasnya di Gudo. Beliau itu menanggap sendiri. Untuk misalkan ada bibit dalang, kamu tak tanggap, kamu belajar. Jadi dia belajar itu sudah dia yang menanggap. Itu sampai berapa bulan, sampai segitunya. Potehi ini, coba aku ingin melihat kamu, saya gaji kamu seperti layaknya pada umumnya, aku mau nonton kamu. Nah dari situ dia mengkritik, ini kurang ini. Nah seperti itu sampai segitunya. Tapi nggak cuma pertunjukannya, bahkan juga membuat bajunya, iya. Jadi teman-teman yang mempunyai kepandaian misalkan membuat topi, membuat baju, seperti saya bagian painting, ngecat gini, dia diperintahkan, diberikan tugas, dan itu ada hitungannya. Satu boneka ini kamu tak gaji sekian. Dan teman-teman juga seperti itu, bikin topi kamu bikin terus, tak beli satu harga sekian. Nah, seperti ada yang lain bikin aksesoris seperti bikin senjata, bikin apa, pokoknya dia yang bisa, pokoknya diberikan tugas, diberikan pekerjaan, diberikan penghasilan kalau tidak ada wayang potehi. Bagi saya Pak Tony ini sosok yang luar biasa. Secara pendanaan beliau mensponsori semua mengenai potehi ini sendirian, kemudian dari uang pribadi beliau, dan semua itu, dan juga termasuk dalang-dalang yang dibina di bawah binaan Pak Tony ini, semua dasarnya dari panggilan jiwa, katanya begitu, dan rasa kecintaan yang dalam terhadap wayang potehi. Ini tentu sangat luar biasa. Pak Tony ini menurut saya sebagai posisi kunci dan juga posisi sentral. Selain beliau sebagai donatur utama, juga beliau sebagai fasilitator. Juga beliau itu tidak ada pamrih apapun dan belum mendapatkan perhatian dari funding manapun. Ini tentu sebuah usaha atau sebuah rintisan yang perlu diapresiasi, dan menurut saya para peneliti atau para pemerhati atau yang lain-lain yang nanti kemudian menjadikan wayang potehi ini sebagai objek juga harus memberikan timbal balik. Ya, bagaimana misalnya itu sosialisasi, kemudian mengutip apa yang dikatakan itu memang sumbernya dari beliau, jadi tidak kemudian menganggap penelitiannya itu murni penelitiannya, tetapi ada bantuan yang sangat besar dari beliau dalam mempertahankan wayang potehi ini. Saya punya harapan yang sangat besar kepada Pak Tony Harsono ini selaku fasilitator utama dan juga penggagas. Artinya meskipun wayang potehi ini ada sebagian yang mengatakan itu kurang diminati dan lain-lain, mudah-mudahan dengan adanya museum ini dan juga usaha-usaha yang lain untuk mensosialisasikan tanpa pamrih, kemudian ada usaha-usaha lain juga dari misalnya sisi riset, mudah-mudahan nanti setidaknya dari pemerintah setempat atau dari negara memberikan satu perhatian agar apa yang ada menjadi satu budaya bangsa ini tidak menjadi punah. Khususnya memang orang-orang Kelenteng ini, orang Tridharma ini berterima kasih sekali dengan Gus Dur. Dengan Gus Dur berani mencabut larangan itu, orang-orang Tionghoa sehingga lebih bebas dalam beribadah, dalam mengadakan acara seperti Jenggudo ini. Potehi lebih bebas main, bisa di mana-mana, bisa berkembang. Dan sangat terima kasih. Agama Konghucu juga diakui.